Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali di channel YouTube Nila Priyanti. Lebaran sebentar lagi nih. Jangan sedih yang gak bisa mudik, mending masak-memasak aja di rumah. Saya kasih resep sajian spesial nih biar idnya gak sedih-sedih amat. Kali ini saya mau berbagi resep nasi biryani ayam. Sepertinya sudah tidak asing lagi, nasi biryani populer loh di Indonesia. Mungkin sebagian teman-teman udah pernah mencobanya atau yang hanya sekedar mendengar. Yuk pantengin terus videonya sampai akhir biar tahu seperti apa sih rasanya dan bagaimana cara membuatnya. Nasi biryani adalah hidangan berupa nasi, biasanya menggunakan beras basmati yang dimasak dengan rempah-rempah lalu ditambah dengan sayuran atau daging seperti ayam, kambing, dan udang. Masakan ini berasal dari Asia Selatan, India, dan Pakistan. Bahan-bahan yang dibutuhkan sebagai berikut. Bagaimana cara membuatnya? Kita siapkan setengah kilogram daging ayam, lalu masukkan kunyit bubuk, lalu masukkan cabai bubuk, lalu masukkan garam masala atau bubuk kari, lalu masukkan ketumbar bubuk. Lalu kita masukkan jahe sama bawang putih yang sudah dihaluskan 1 sendok makan, lalu masukkan garam secukupnya, lalu masukkan yogurt kurang lebih sekitar 4 sendok makan. Lalu kita masukkan daun ketumbar, daun mint, tomat 1 buah dicincang, cabai rawit secukupnya, dan bawang bombay yang sudah digoreng. Lalu kita aduk, campur rata semua bahan yang sudah dimasukkan tadi. Ini nanti kita marinate atau kita diamkan selama setengah jam biar bumbunya meresap. Oke, kita sisihkan. Lalu kita panaskan minyak di wajan penggorengan. Setelah minyak panas, kita masukkan jinten, merica hitam yang masih butiran ya, daun salam, kayu manis, cengkeh, kapulaga. Kita goreng sebentar sampai kecoklatan, lalu kita masukkan ayam yang sudah tadi kita diamkan selama setengah jam. Lalu kita aduk-aduk dagingnya. Setelah itu kita masukkan air, kita aduk lagi, lalu kita tutup dan diamkan beberapa menit sampai daging ayamnya empuk dan kuahnya sedikit berkurang. Sambil kita menunggu daging ayamnya empuk dan matang dan kuahnya sedikit berkurang, mengental dan kering, kita mau masak nasinya dulu. Nah, tadi rempah-rempahnya nggak kita taruh semua ya, kita sebagian simpan untuk membuat nasinya ini. Nah, rempah-rempah yang tadi sudah kita masukkan di ayam, kita masukkan juga di penggorengan sama seperti tadi, kita oseng-oseng sebentar, lalu kita masukkan nasi basmati yang sudah direndam. Masukkan sedikit garam, kita oseng-oseng sebentar, lalu kita masukkan air. Lalu kita rebus nasi basmatinya sampai setengah matang. Jangan terlalu matang, jangan terlalu lembek ya, nanti biryaninya hancur. Nah, kita rebus kurang lebih sekitar 1 menit setelah mendidih ya. Nah, nasi basmati ini sebelumnya saya sudah rendam di air, jadi nggak begitu lama saat perebusan. Nah, lalu kita saring
Nah, setelah selesai kita merebus nasi, ayam yang sudah tadi kita masak, kuahnya sudah mengental dan dagingnya sudah empuk. Lalu kita lakukan proses selanjutnya. Kita masukkan daun ketumbar dan daun mint dan bawang goreng. Lalu kita masukkan biryani masalanya sedikit demi sedikit. Lalu kita masukkan nasi sedikit demi sedikit. Masukkan semua nasi sampai habis, lalu kita ratakan. Lalu kita masukkan daun ketumbar, masukkan daun mint, taburkan bawang goreng, ratakan di atas permukaan. Lalu kita ciprat-cipratkan sedikit air biar nasinya nggak terlalu kering di atasnya ya. Lalu kita taburi dengan biryani masala. Lalu saya akan membuat adonan dari tepung terigu atau tepung gandum untuk merekatkan tutup panci untuk proses pemanggangan nasi biryani. Nah, saya menyiapkan juga wajan atau tawa pipih untuk alas pemanggangan agar nanti nasinya nggak gosong ya. Nah, ini nasi yang sudah tadi saya siapkan. Selanjutnya saya akan menutup permukaan panci dengan adonan yang sudah saya buat tadi dari tepung terigu atau tepung gandum. Ini untuk merekatkan tutup panci ya, seperti ini. Kita tutup. Ini untuk proses pemanggangan biar nanti aroma nasi dan daging ayamnya jadi lebih wangi. Nah, pertama kita menggunakan api sedang. Setelah panci memanas, lalu kita kecilkan api dan panggang selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah 15 menit kita buka. Hati-hati ya, panas. Nah, setelah kita buka, nasinya sudah matang dan biryani sudah siap disajikan. Kita buang dulu adonan yang tadi menempel di atas tutup panci. Lalu kita siap untuk menyajikan biryaninya. Teksturnya seperti ini. Wow, wanginya. Perpaduan antara bawang goreng, daun mint, daun ketumbar, dan daging ayam yang karinya itu sudah meresap. Pokoknya rasanya enak banget. Wajib dicoba di rumah. Spesial hari Lebaran bikin sesuatu yang berbeda. Biar kali ini sensasi lebarannya seperti berada di negara India. Jangan sedih, semua bahan tersedia di toko-toko online ataupun toko India di Jakarta. Oke, sekarang saatnya saya mencicipi. Seperti apa rasanya? Nah, ini dia nasinya, warnanya cantik, teksturnya juga daging ayamnya empuk, nasinya nggak lengket. Teksturnya itu terpisah-pisah ya, nggak kayak beras Indonesia. Bisa juga menggunakan beras Indonesia, tapi yang perak ya. Nanti hasilnya seperti bubur ayam kalau nggak perak. Tapi rasanya berbeda ya kalau menggunakan beras Indonesia, karena beras basmati itu memiliki aroma yang khas. Pokoknya sulit berkata-kata, enak banget. Ini rasanya enak banget. Kalau nggak percaya, coba aja di rumah. Terus share ke saya bagaimana hasilnya dan share juga ke teman-teman biar mereka juga tahu seperti apa nasi biryani itu. Like dan subscribe juga ya channel saya biar semakin berkembang dan makin bersemangat untuk berbagi resep-resep yang lebih menarik. Thank you for watching. Bye.